Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini sudah cukup lama tidak masuk ke segmen Badi Makassar, khususnya playlist dari channel kami. Jadi channel kami itu memiliki playlist namanya Ensiklopedia Badi Makassar. Di situ khusus membahas, mereview Badi-Badi Makassar ya. Dan kali ini kita kembali hadir, yaitu dengan membawa sebilah Badi Makassar tua, tepatnya biasa disebut juga Dedek Campagaya. Tampilan luarnya seperti ini, gagangnya Roko Kadaro, ya, sarungnya juga masih orisinil bawaan semuanya. Jadi mungkin sekitar 80% adalah orisinilnya, sisanya itu adalah tambahan, aksesoris tambahan. Nanti kita jelaskan di detailnya. Lalu sebelum kita masuk ke detail, ini dulu ya, kita lihat siluet bentuknya ya, atau pakem bentuk yang bisa kita lihat tampak jauh seperti ini ya, atau tampak lengkap dengan digenggamnya. Ini dia karakter bentuknya. Coba. Nah, di sini perutnya tidak terlalu betul-betul pas di tengah, sedikit agak menuju ke depan, tapi bukan di depan juga. Jadi antara depan dengan tengah dia berada di situ, sedikit bergeser, hanya sedikit ya. Kemudian jenis punggungnya ini punggung-punggung lurus. Nah, ya saya rasa tidak terlalu lama, maksudnya tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja simak detailnya sesaat lagi. Nah, sekarang kita mulai untuk mencoba mengamati detail dari badi pusaka ini ya. Kita mulai dulu dari gagang atau hulunya. Ini bukan kayu santigi, bukan pula kayu tonasa camba. Ya, sepertinya kayu raja, sepertinya ya. Di sini juga termasuk kayu yang kuat, kokoh, tapi tidak berat ya, kalau kayu raja itu. Terus yang kedua, sumpahnya ini bahannya dari perak, masih bawaan, orisinil bawaannya. Sarungnya juga ini dari kayu campaga atau cenrana, polos, tidak ada bari, tidak ada corak atau apapun, polosan. Warnanya sudah hampir sama dengan warna gagangnya. Ini masih bawaannya juga. Terlihat beberapa bulatan bekas tempelan, mungkin pernah ditempel koin dulunya. Lalu kemudian untuk bagian aksesoris tolinya ini tergeser-geser ya. Ini tidak dilem permanen. Mungkin pernah tapi lepas. Kalau menurut saya ini susulan. Ini bahan perak tapi susulan. Dulunya mungkin ada tolinya tapi yang model bulat ya, seperti koin kecil. Kemudian ada tempat lubangnya ini kayak gitu. Cuma mungkin lepas, hilang atau bagaimana. Lalu diganti. Jadi ini susulan, tolinya susulan. Lalu untuk kawat peraknya ini ya, ini juga menurut saya, ini susulan juga. Kenapa? Saya analisa di sini. Dia dulu memakai sepatu ya. Jadi di sini sudah ada pasak untuk menguatkan. Kemudian ada profil kembungan sebagaimana model sepatu pada umumnya biasa. Tapi tidak ada sambungan kayu. Jadi full satu antero atau satu kayu utuh. Kemudian dibentuk profil. Cuman ini terpapas. Kenapa dipapas? Karena melihat bekasnya di sini pernah diberi aksesoris perak, sepatu perak. Di sini dipapas lalu dipasangkan sepatu perak. Entah kenapa ya saya dapati sudah kondisi tidak ada sepatu peraknya, sudah tercopot. Yang tersisa adalah kawat-kawatnya ini dan juga tolinya. Seperti itu analisanya. Kemudian kondisinya juga ini sudah terbuka ya. Ini. Oke. Walaupun ada pasaknya tapi sudah mulai menganga. Nah, bagusnya karena ada pasak setidaknya menahan agar tidak terbuka lebar. Kedua, fungsi aksesoris pada sarung ya, seperti tabu-tabu, sepatu ya, kawat-kawat seperti ini memang yaitu seperti ini, menjaga agar
Ya, dua bidang kayu yang bertemu ini tidak terlepas suatu saat mengikat ya. Nah, ini juga di sini sudah terbuka. Oke ya. Makanya kalau tidak pakai aksesoris biasanya dipakai sepatu sambungan kayu. Contohnya seperti ini. Nah, ya kan? Karena dia ini bolong di tengah langsung dipakai mengencing. Jadi dia menahan agar ini tidak terbelah kembali atau suatu saat tidak terbelah. Jadi terkadang ada sepatu dengan beda kayu atau sambungan pada bagian bawah, kemudian tutup balembeng juga dibuat beda juga. Nah, itu kalau tidak mau memakai aksesoris ya. Selain untuk mempercantik aksesorisnya, tapi ya fungsinya seperti itu. Nah, untuk yang tidak mau pakai itu biasanya ya dikasih sambungan kayu untuk sarungnya. Oke, ini tampilan luarnya. Sudah kita lihat bersama. Kita bersiap-siap melihat bilahnya. Ini dia. Wah, masih terbungkus. Oke, kita buka dulu bungkusnya. Ditunggu ya. Ya, kita lihat dulu kalau di genggamnya tampilannya seperti apa ya. Seperti ini. Panjang bilah sekitar 23 cm. 23 cm. Badi Makassar dengan bentuk yang biasanya kita sebut campagaya atau dek-dek campagaya dengan pakem bentuk seperti ini. Oke. Umumnya perutnya berada di tengah campagaya itu atau sedikit agak ke depan. Nah, ini perut terlebarnya di sini. Kalau ambil titik tengah, betul-betul kan di sini. Selisih sedikit lah ya. Nah, terkadang juga kalau lebih ke depan lagi, ada juga yang berpendapat itu disebutnya bontoala. Ya, mungkin secara keseluruhan bentuknya mirip, cuman posisi perutnya yang membedakan. Nah, ini dia ya, sekali lagi kita simak. Oke, kita langsung lompat ke pamornya. Oke. Kita mulai dulu dari sisi kanan. Pamor klasiknya di sini terbaca ya. Bunga garamnya ya. Kemudian bahan berwarna lain yang menjerikan seperti menggunakan bahan luwu. Sini ada juga bahan keperakan terang. Nah, ini pamor ini gumpalannya besar-besar ya. Jadi tidak banyak susunan atau layer. Kemudian tidak banyak juga lipatan-lipatan yang terjadi. Tergolong sederhana tapi gumpalan besar ini membuat dia lebih menonjol dan lebih kontras. Oke. Ada warna malungunya juga di sini ya yang menggelap. Kemudian bunga garam kristal, warna abu-abu, warna terang yang keperakan. Ini bunga garam kristalnya di atas sini. Ada juga di sini. Mencar dia, ada lagi di sini. Oke. Ini untuk ketebalannya. Nah, ini untuk ketebalan. Oke, sangat ringan ini rasanya ya digenggam. Nah, pada sisi kiri, ya umumnya memang campagaya itu membawa ketandaan di sisi kiri. Kalaupun ada sisi kanan dengan kiri, tapi kalau memang cuma satu, umumnya itu sisi kiri atau sisi dalam bagi orang yang aktif tangan kanan. Nah, di sini modelnya kita bisa sebut juga model timpa laja untuk ketandaannya. Lalu di sini kita lihat lagi ada bunga garam kristal di bawah dekat bajanya atau dekat mata tajamnya. Kemudian ada juga gumpalan-gumpalan warna berbeda, warna abu-abu. Ini bekas karat parah sepertinya. Jadi banyak, bukan banyak, ada beberapa bekas korosif-korosif ini ya. Ada yang kecil-kecil seperti lubang-lubang jarum. Lalu ada yang juga agak besar bekas bopeng. Kemudian di sini ada warna keperakan besar, ya urat tuo. Nah, ini dia. Semoga nampak jelas ya di kamera. Nah, inilah dia salah satu badi Makassar yang tidak begitu banyak beredar ya. Boleh dikata cukup langka, apalagi yang masih orisinil seperti ini. Yaitu badi Makassar dengan jenis Dek-Dek Campagaya.
Oke, panjang bilah 23 cm, kemudian untuk lebarnya ini sekitar sekitar 2,5 cm mungkin lebar perutnya. Tidak sampai 3. Termasuk ramping tidak juga, terlalu gendut juga tidak juga. Ideal ya, pas. Kemudian ya, salah satu juga ini versi punggung yang hampir lurus ya, agak-agak semi-semi lurus, nggak terlalu membungkuk. Ya, ini dia. Biasa juga kita dapati kalau gagang yang panjang ya, bukan Kak Daro seperti ini, Pak Soleh, biasanya isinya Campagaya atau Botoala yang perutnya agak ke depan-depan. Nah ini versi Kak Daronya kita dapatkan. Dan ya, masih orisinil untuk gagang, sumpak peraknya, kemudian pamusannya juga masih bawaan, sepertinya belum pernah diganggu-ganggu. Ya mungkin aksesoris peraknya saja yang mungkin mau disempurnakan lagi. Karena bagian sepatunya ini ada yang hilang atau terlepas. Kemudian sekaligus kita lem atau perbaiki nanti. Cuman belum ada kesempatan dan belum ada waktu ya. Baik, kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dalam segmen video Ensiklopedia Badi Makassar. Saya Haispendur diri, terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam pusaka.